Terima kasih Pastor Yongki untuk waktu dan tempatnya. Sekali lagi Shalom. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi semangat pagi ya yang ada di Amerika, semangat sore yang ada di Indonesia. Ada sukacita? Amin. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Apalagi kita memasuki di bulan Desember ini ya, bulan yang spesial. Katakan bulan yang spesial ya. Dimana kita ini merayakan kan dan mengingat betapa pentingnya arti kelahirannya. Di mana Natal ini adalah kabar sukacita dan kita memperingati hari kelahirannya ya. Kelahirannya di dunia ini merupakan apa? Hadiah terindah yang tak ternilai, yang terbaik dan yang termahal. Sebab Dia Tuhan, Yesus Kristus itu sendiri, Sang Pencipta yang menciptakan kita semua dan seisi dunia ini, yang kita puji, kita sembah, tapi Dia rela datang ke dunia ini dengan caranya yang ajaib. Seperti kalau kita lihat di dalam kitab Lukas ya, di Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Luar biasa ya, kita lihat bagaimana caranya Tuhan lahir. Begitu ajaib dari seorang perawan. Itu suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini. Tetapi itu terjadi. Bukan hanya kelahirannya, kematiannya ajaib, kebangkitannya ajaib. Kita sungguh bersyukur, kita bangga sebagai orang Kristen. Kita bangga kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Kasihnya begitu besar atas kita semua. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Janji Tuhan begitu indah, bukan sekedar indah, tetapi Tuhan menepatinya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan ini ya dan amin. Jadi kita bersyukur sebagai umat Tuhan. Kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi berkat. Kita harus bersaksi. Kita harus membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Baik keluarga-keluarga kita yang belum selamatkan, saudara-saudara kita, teman kita. Jangan kita malu untuk bercerita tentang Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan. Biar kehidupan ini kita menjadi saksi. Supaya akhir hidup kita menjadi suatu histori yang menjadi suatu kesaksian yang baik. Kelahirannya ini kita percaya sungguh-sungguh. Ada pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapan yang pasti. Kita mendapatkan janji keselamatan yang pasti di dalamnya. Kita harus menjadi saksinya. Amin saudara-saudari. Jadi kita harus melewati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kita bersama Tuhan pasti kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus Kristus itulah hadiah terindah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, mau semahal apapun, sebagus apapun, bernilai apapun secara dunia ini, tapi tidak ada satupun yang bisa kita bawa saat kita kembali dan dipanggil ke rumah Bapa di surga. Tidak ada yang bisa kita bawa. Hadiah di dunia ini mau sebagus apapun, seindah apapun, semahal apapun, tidak ada yang bisa kita bawa. Tetapi kita dikasih kepastian yang pasti. Hadiah terindah yaitu Tuhan Yesus Kristus kita sendiri. Jangan sia-siakan. Tetapi kita harus pegang teguh Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari.
di momen Natal ini, seperti biasa orang suka menerima hadiah, saling memberkati satu dengan yang lain. Di dalam keluarga ada suatu momen yang indah, di mana hadiah Natal ini ditunggu-tunggu ya. Penasaran banget, ada yang bukanya tanggal 24, ada yang bukanya tanggal 25. Jadi macam-macam ya cara-cara dalam setiap keluarga. Bertukar hadiah, bahkan bertemu dengan teman-teman, bertukar hadiah, saling berbagi, saling memberikan masukan satu dengan yang lain, permainan game atau Natal ini banyak di mana-mana kalau kita lihat ya, begitu kita penuh sukacita, apalagi kita ikut bermain di dalam permainan itu ya, begitu kita penuh sukacita. Jadi suasana Natal di mana-mana mendatangkan sukacita, mendatangkan kabar baik. Di situ sebenarnya terang Kristus dinyatakan. Terang Kristus dinyatakan. Kita melihat suasana Natal di mana-mana, di seluruh dunia. Terang Kristus dinyatakan. Tetapi banyak orang tidak menyadari. Hanya sekedar senang-senang. Tetapi kita mau betul-betul menyadari. Hadiah terindah ini tidak kita lepaskan begitu saja. Tetapi kita pegang erat. Kita sungguh-sungguh menerima hadiah terindah yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita tidak mau sia-siakan. Amin. Jadi jika di bulan Desember ini pun salah satu Bapak, Ibu, Saudara-saudari siapapun juga yang masih mengalami permasalahan, masih mengalami pergumulan, ada kabar baiknya, tetap berharap kepadanya. Amin. Ada jawaban dalam setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi dalam memasuki nantinya tahun baru 2025. Kita mau menyongsong hari depan yang penuh kemenangan bersamanya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tuhan beserta dengan kita. Katakan semua baik. Saya percaya ada jalan keluar bersamanya. Kalau hari ini kita mengalami masalah yang belum terselesaikan, percaya ada kemenangan. Kalau Tuhan izinkan boleh terselesaikan di bulan ini. Tetapi kalau Tuhan masih mau kita masuk dalam proses Tuhan, tetap katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan pasti mempunyai maksud yang terbaik, rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh bersaksi Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan menuntun hidup kita. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kedaulatan yang terjadi yang terbaik dalam hidup kita. Dalam merayakan Natal ini kita perlu memperhatikan sikap respon kita dalam menerima hadiah. Secara duniawi, kalau seseorang menerima hadiah, mungkin kalau biasa-biasa aja, bersyukurnya, sukacitanya ya biasa-biasa aja. Tetapi kita semua secara duniawi kalau kita menerima suatu hadiah yang luar biasa atau hadiah yang kita harapkan, kita senangnya bukan main ya. Kita bersyukur banget, waduh senangnya bukan main. Apalagi ini yang ditunggu-tunggu, apalagi ini yang diharap-harapkan, terus kita mendapatkan. Itu semua tidak salah, tetapi kita harus lebih tahu kita menghargai siapa yang memberi. Siapa yang memberi? Kita harus menghargai berapapun nilainya, berapapun besar hadiah itu, kita bersyukur, kita diingat, kita dihargai, kita diperhatikan. Jangan lihat nilainya, jangan lihat kondisi barangnya atau apapun, tapi kita menghargai siapa yang memberi, yang masih memperhatikan kita. Biarlah kita menebarkan kasih di momen Natal ini ya. Kalau kita tidak berbagi hadiah pun, tetapi kita menebarkan kasih melewati apa? Melewati kehidupan kita, melewati perkataan kita, melewati sikap kita, melewati perbuatan kita. Amin. Jadi jangan sampai melewati perbuatan sudah tidak bisa memberi hadiah, tidak berbagi berkat, tetapi melewati kehidupan pun masih kita menyakiti hati orang lain. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan sikap perbuatan kita, tetapi biarlah kita menyebarkan kasih. Amin. Seperti Tuhan sudah memberikan kasih yang begitu luar biasa pada kita, kita pun mau hidup di dalam kasih Kristus. Amin. Hadiah terindah yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri harus kita pegang erat.
Amin. Mari kita buka Filipi 3. Filipi 3 ayat 7 sampai 14. Kita akan belajar bersama-sama ya. Bagaimana di situ kita tuh harus bersikap dan berespon benar dalam kita menghadapi hadiah yang Tuhan sudah beri, yaitu hidupnya sendiri. Hidupnya diberikan untuk kita. Apakah kita menerimanya? Oh, sudah cukup. Yang penting aku selamat. Kita nggak care sama anybody. Kita nggak care sama yang lainnya. Yang penting aku selamat. Padahal Tuhan berkata, engkau menyebut bapak-bapak, tetapi aku tidak mengenal engkau. Hati-hati karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan yang kekal. Amin. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Perhatikan, Rasul Paulus menganggap sesuatu yang beruntung baginya. Setelah dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dianggap suatu kerugian. Bahkan dikatakan sekali lagi, dia ditegaskan di ayat ke-8. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kalau kita mau berpikir supaya kita ini tidak sombong dalam memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, anggaplah itu sampah semua. Amin. Kalau kita menganggap itu sampah, kita membersihkan yang tidak baik artinya. Kita tidak membersihkan yang tidak baik. Artinya kita tuh tidak bergantung kepada sesuatu yang kita sukai. Tidak bergantung, hati kita tidak tertuju kepada sesuatu yang kita cintai. Tetapi kita mau mengutamakan Tuhan Yesus Kristus sebagai hadiah terindah dalam kehidupan kita. Kita mau memiliki pengalaman bersamanya. Karena semua dianggap menguntungkan. Kalau kita tidak bersamanya, semua sia-sia. Amin. Apakah masih ada sampah-sampah dalam kehidupan kita harus kita buang, kita koreksi segala perkataan kita yang sia-sia, segala kesombongan kita, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, bagaimana egois kita, kehidupan kita yang mau menang sendiri, kita tinggalkan semuanya itu. Tetapi kita mau Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Amin. Seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Pertobatan sejati terjadi. Buah-buah Roh Kudus ada dalam hidup kita semua. Hidup kita berkenan di hadapannya. Kita mau menjaga kekudusan, menjadikan itu gaya hidup kita. Menjadikan itu gaya hidup kita. Hidup kudus, cari Tuhan, perkenanan Tuhan terjadi. Kalau kita mengejar perkenanan Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka semua akan ditambah-tambahkan kepada kita. Gak usah khawatir, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Oleh sebab itu kita cari sumbernya terlebih dahulu. Amin. Maka semua janji berkat akan otomatis mengalir dalam kehidupan kita. Amin semua. Yang kedua, yang pertama tadi mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita perhatikan di ayat 9, Filipi 3 ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Tuhan mau kita berespon benar dalam menerima hadiah yang terindah dalam hidup kita. Kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalamnya, iman percaya kita. Kita percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Sebab kalau kita kuat di dalam Tuhan, masalah kita pun dapat kita tanggung. Kita cakap menanggung segala perkara karena Tuhan Yesus kita, sumber kekuatan, sumber kemenangan kita, dan sumber pengharapan kita. Sungguh-sungguh sangat terbukti di dalam segala perkara. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tergantung di mana kekuatan iman kita. Mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat di dalamnya. Kita mau menaruh iman kita sungguh-sungguh di dalamnya. Maka kita akan memiliki pengalaman yang indah bersamanya. Amin ya. Yang ketiga kalau kita perhatikan di ayat 10 dan 11. Filipi 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita mau mengenalnya melalui kehidupan doa dan firman-Nya ini termeterai sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Doa adalah nafas hidup orang percaya, sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan untuk kita mau lebih lagi belajar memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita jangan hanya meminta-minta dalam doa kita, tetapi kita mau doa kita ini sungguh-sungguh perkenanan Tuhan terjadi. Kita mau dalam doa kita ini menyentuh hati Tuhan. Menyentuh hati Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita dalam kehidupan doa kita ini kita harus berhubungan benar-benar intim dengan Tuhan. Kita mau hidup sungguh-sungguh, mengenal firman-Nya yang sebagai sumber dasar dalam setiap kita mengambil keputusan. Kalau kita sering baca firman, maka otomatis saat kita menghadapi suatu problem, kehidupan, masalah, kita diingatkan loh sama firman itu. Seperti saat kita lemah, saat kita sakit, kita diingatkan bahwa Tuhan itu sang penyembuh. Tuhan itu yang menuntun hidup kita. Di firman Tuhan itu Tuhan mengingatkan, dialah tempat perlindungan. Dialah penjaga kita yang tidak pernah tertidur. Tuhanlah sumber dari segala sumber. Tuhan memberikan kemurahan dalam hidup kita. Tuhan juga memberikan contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab untuk kita mau mengambil positifnya. Oleh sebab itu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baru setiap hari dan menyegarkan jiwa kita. Contohnya Daniel, dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada saat Daniel menghadapi suatu masalah yang besar, yaitu gua singa ya, Daniel 6. Darius memberikan larangan siapa yang tidak melakukannya akan masuk dalam gua singa. Itu bukan suatu ancaman sekedar ancaman, tetapi itu benar-benar menakutkan. Siapa yang tidak takut masuk dalam gua singa? Kita lihat aja udah ngeri apalagi masuk di dalamnya bukan? Tetapi di sini kita melihat Daniel tetap berdoa. Dia tidak lari dari permasalahannya. Dia tidak lari tetapi dia tetap melakukan bagiannya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga dia benar-benar kuat dalam menghadapi masalahnya. Daniel benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan yang hidup, yang menyertai hidupnya. Sehingga saat di gua singa, Tuhan mengirimkan malaikatnya, dia terlepaskan dari singa. Singa-singa itu dikatup ya. Tuhan begitu luar biasa. Kasih setia Tuhan, kalau Tuhan mau berkehendak, akan tidak ada yang mustahil. Yang keempat, di ayat ke-12 sampai 14 kita perhatikan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi kita harus kejar cari perkenanan Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Enggak sombong ya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depanku. Jadi kita jangan selalu melihat
masa-masa lalu, "Oh dulu aku tuh enak loh hidupku." Kalau kita merasa hidup kita sekarang tidak enak, tapi kita selalu mengingat, "Loh dulu enak loh hidupku, dulu aku punya sopir, aku punya pembantu 5." Kita selalu berandai-andai. Sedangkan kita di Amerika, jangankan sopir, jangankan pembantu, ya kita yang jadi pembantu sendiri, kita yang jadi sopir sendiri, amin. Tetapi itu tidak meninggalkan sukacita, tapi kita semakin mandiri, kita semakin kuat, semakin teguh, amin. Karena kita bersyukur, kita tetap bersukacita, tidak mengeluh dengan keadaan-keadaan yang terjadi, tetapi kita melakukan dengan senang hati. Amin, karena Tuhan menyertai kita dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kejar perkenanan Tuhan. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang telah berlalu, tetapi perkara-perkara yang di atas. Masa depan kita, masa depan yang baik dalam tangan Tuhan. Katakan semua baik, semua baik. Maka apa yang Tuhan sudah sediakan, yang terbaik itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Menjadi pemenang bukan tiba-tiba. Amin. Jadi pemenang nggak tiba-tiba. Kita harus berusaha, belajar, berlatih, berdoa. Kalau kita belum mengalami kemenangan, apakah kita putus asa? Tidak. Kita nggak boleh mudah putus asa. Kita percaya bersamanya kita keluar sebagai pemenang. Janjinya sungguh-sungguh ya dan amin. Seperti contohnya dalam Alkitab, di Daud melawan Goliat. Saya ketika menghadapi masalah pergumulan, saya selalu mengingat kisah Daud melawan Goliat ini. Daud ini sungguh-sungguh mengandalkannya. Sehingga Daud ini bisa mengalahkan Goliat bukan dengan pedang, bukan dengan baju sirahnya yang hebat, tetapi hanya sebuah batu dengan umbannya. Dia bisa mengalahkan Goliat dan roboh di penggal kepalanya. Luar biasa ya. Kenapa hal ini terjadi? Bukan kakaknya yang 3 yang sudah terbiasa perang. Semua ketakutan, tidak dia berani melawan Goliat, yaitu tentara Filistin yang begitu besar. Bahkan dijadikan dia berani berkata, kalau aku menang kamu jadi hambaku. Dan sebaliknya. Tetapi Daud tidak mendengarkan perkataan Goliat. Daud mendengarkan perkataan Tuhan. Firman-Nya Daud dengar. Dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia berkata kepada Saul, pergilah, Tuhan menyertai engkau, kata Saul. Di situ Daud percaya, bangkit. Dia percaya, dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya dengan imannya. Dia tidak sendiri, dia tidak melihat kelemahannya. Tidak melihat secara fisik kondisinya. Saya percaya kalau Daud saat itu melihat kondisinya, badanku kecil, aku masih muda. Apa yang terjadi? Tidak akan terjadi peristiwa ini. Tapi Daud melihat kebesaran Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas. Bahkan Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya jemaat ini juga tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa ya. Itu perkataan Daud, itu perkataan iman yang luar biasa. Dia belum berperang loh, belum maju, tetapi dia berani berkata. Di situ saya percaya penyertaan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Jadikanlah dia terindah dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus Kristus ini, untuk kita mau memberikan respon yang benar, sikap yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, milikilah iman yang kuat dan teguh. Yang ketiga, biar kita mau sungguh-sungguh mengenalnya melalui kehidupan doa dan firman-Nya. Sehingga setiap keputusan kita tidak salah, tetapi keputusan kita berdasarkan firman-Nya, tuntunannya. Yang keempat,
memiliki mental pemenang. Amin. Mari kita harus menyadari apa yang sama kita ini anggap berharga di dunia ini. Yang termahal di dunia ini. Hadiah Natal yang kita sukai saat-saat ini. Jadikan itu hanya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bukan kita mencintai hadiah yang kita punyai, tetapi kita lebih mencintai hadiah terindah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah ada dalam kehidupan kita. Untuk kita tidak sia-sia, tapi kita mau setia sampai akhir hidup kita. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah hadiah terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan kami sungguh-sungguh mau mengingat Tuhan akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa Allah Roh Kudus. Engkau sudah datang ke dunia ini menyelamatkan kami semua yang percaya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Melewati kehidupan kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami boleh melewati tahun yang sudah kami lewati ini bersamamu. Kami menutup tahun ini juga bersamamu. Kami memasuki tahun yang akan datang juga bersamamu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan penjaga Israel yang tidak tertidur. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus biar berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin, amin, amin.